Relawannya Pak Ganjar Mahfud melaporkan Ibu Irana ke Bawaslu terkait dengan pose 2 jari di mobil kepresidenan beberapa hari yang lalu ya. Saya sudah sampaikan kemarin, itu tidak mungkin bisa diproses itu. Itu yang disebut dengan laporan politik. Artinya laporan yang targetnya memang politik, kepentingan politik itu. Apa target politiknya? Ya, ini untuk membuat citra buruk Pak Jokowi dan keluarganya, agar calon presiden yang didukung Pak Jokowi misalkan, atau yang ada di kubunya Pak Jokowi kemudian kalah gitu. Agar publik kemudian tidak percaya dengan Pak Jokowi, agar publik tambah marah dengan Pak Jokowi dan keluarganya. Itu target politiknya begitu. Jadi menurut saya bukan karena substansi pelanggarannya. Nggak akan ada itu pelanggarannya, saya sudah sampaikan kemarin. Nggak mungkin bisa diproses oleh Bawaslu. Lalu unsur kampanyenya di mana? Yang namanya menyebut itu sebagai kampanye, tuduhan kampanye, itu ada definisinya di Undang-Undang Pemilu. Apa sih kampanye, unsur-unsurnya apa saja, itu ada semua. Silakan dibaca sendiri. Lah, kalau hanya 2 jari dari mobil begini dianggap kampanye, dari mana definisinya? Nggak masuk itu. Percaya aja itu. Loh ya, itu gampang sekali dipatahkan. Satu, yang mengajukan 2 jari ini Ibu Irana Jokowi. Ibu Irana apa hubungannya dengan pejabat negara? Dia memang ibu presiden, tapi kan bukan bagian dari pejabat negara. Satu, apa begini ini yang masuk dalam kategori kampanye? Definisi dari mana? Apa diatur di Undang-Undang Pemilu? Mengacungkan tanda 1 jari, 2 jari, 3 jari, 4 jari, 5 jari, itu bagian dari kampanye? Bisa. Kecuali kayak gini kemudian sambil ngomong, jangan lupa saudara-saudara sedulur, besok coblos nomor urut 2 Prabowo Gibran di Pilpres 2024 lah, misalkan ditambah dengan narasi seperti itu, jelas lah itu unsur. Cuman begini kok. Siapa tahu Bu Irana sedang peace man gitu loh, atau lagi selfie begini. Siapa tahu lagi selfie begini. Iya, dari dalam mobil motor seret ingin gambar selfie dengan masyarakat yang di pinggir jalan, kan bisa saja. Jadi itu menurut saya tidak mungkin bisa diproses. Ya, kita tunggu aja komentar Bawaslu. Ya, saya pernah jadi Bawaslu masalahnya. Walaupun di kabupaten, tapi kan undang-undangnya kan sama, pedomannya kan sama. Apa itu yang dimaksud dengan kampanye di luar jadwal dan lain sebagainya, pelanggaran itu bukunya masih sama, undang-undangnya masih sama. Betapa banyak dugaan pelanggaran kampanye yang tidak bisa diproses karena memang tidak memenuhi unsur-unsur, tidak memenuhi syarat gitu loh. Ya memang ini sensitif karena ranah politik. Politik kan apa-apa yang dianggap bisa untuk memukul lawan politiknya dilakukan, dan sebaliknya apapun yang bisa untuk membela kepentingan politiknya dilakukan juga. Dengan framing ABCD, framing jahat untuk menjatuhkan lawan politiknya. Itu biasa politik praktis di Indonesia, itu masih sangat brutal menurut saya, wilayah politik. Ya semacam contohnya kemarin Pak Jokowi ketika ditanya wartawan tentang apakah presiden boleh kampanye. Semua orang tahu itu undang-undang pemilu, tapi terus digoreng oleh kubu lawan politik, lawannya Pak Jokowi. Itu gorengan politik. Gorengan politik yang tujuannya adalah menjatuhkan Pak Jokowi sekali lagi. Bukan persoalan substansinya. Apakah mereka tidak tahu undang-undang pemilu membolehkan? Tahu. Apakah mereka tidak tahu bahwa pose 2 jari dari mobilnya itu nggak bisa diproses pelanggaran? Tahu. Mereka tahu semua. Tapi mereka tidak peduli. Mereka tidak peduli. Yang penting ini celah untuk digoreng, untuk menjatuhkan Pak Jokowi dan keluarganya. Hanya itu target politiknya. Ya, ini agar diketahui oleh kita semuanya, warga masyarakat. Jadi bahwa dalam hal politik praktis di Indonesia kadang-kadang memang
pasti sangat sadis lah, masa brutal gitu, tidak mendidik sehat gitu. Sudah tahu-tahu bahwa itu tidak bermasalah, Pak Jokowi atau Presiden diatur oleh Undang-Undang Pemilu boleh berkampanye dengan sejumlah syarat, tapi terus masih digoreng, di framing. Itu karena kepentingan politiknya, bukan substansi persoalannya. Nah, yang terakhir ingin saya sampaikan bahwa yang dilakukan ini semua, lagi-lagi saya harus mengingatkan, brutalisme melawan Pak Jokowi dan keluarganya secara politik ini tidak akan menguntungkan sama sekali. Kalau yang melakukan ini adalah kubunya 03, sekali lagi hal ini justru akan menjadi bumerang bagi 03. Bukannya warga masyarakat menjadi simpatik untuk memilih 03, tapi sebaliknya. Sekali lagi menurut saya ini menjadi salah satu faktor penyebab kekalahan 03 kalau hal begitu terus dilanjutin. Membuat framing-framing politik yang tidak perlu, yang tidak mencerdaskan rakyat. Sedikit-sedikit digoreng, sedikit-sedikit dibikin gorengan politik menjatuhkan Pak Jokowi. Sama sekali itu tidak menguntungkan. Hal-hal ringan kayak itu digoreng menjadi kepentingan politik dengan cara melaporkannya ke Bawaslu. Yes, itu menurut saya tidak berkualitas di dalam menaikkan elektabilitas calon presiden yang kalian dukung. Justru sebaliknya akan membunuh karakteristik, akan merugikan calon presiden Anda. Karena tidak mutu. Hal-hal yang sangat simpel orang pendidikan menengah ke atas bisa memahami bahwa itu tidak masuk unsur kampanye. Undang-undang pemilu yang jelas-jelas mengatakan bahwa presiden boleh berkampanye dengan sejumlah syarat. Semua orang tahu, sampai Pak Jokowi menggelar konferensi pers di undang-undangnya tetap digoreng. Ya gorengan politik ini. Mereka tahu juga bahwa itu nggak masalah sebenarnya, tapi itu gorengan politik. Dan sekali lagi gorengan politik semacam ini tidak mencerdaskan, tapi memuakkan, menjijikan, membuat pengap, dan endingnya tidak akan menimbulkan simpati bagi publik untuk mendukung calon yang Anda goreng itu, calon yang Anda bela itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.